Sebelumnya, terima menyalin kami Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan saudara Ilek sebagai komandan 1, dari Beni sebagai komandan 2, dan dari Tingkat sebagai komandan 3. Kepada saudara Ilek akan menyampaikan materi pertama. Kenakalan remaja. Kasus tentang kenakalan remaja dapat sangat bervariasi, tetapi umumnya melibatkan perilaku yang melanggar norma sosial atau hukum oleh remaja. Contoh-contoh kasus tersebut meliputi: 1. Tindakan kriminal. Remaja mungkin terlibat dalam pencurian, perampokan, vandalisme atau narkoba. Yang kedua, kekerasan. Ini mencakup kasus perkelahian, pelecehan fisik, atau bahkan tindakan kekerasan dalam pacaran. Ketiga, pencurian. Remaja dapat terlibat dalam mencuri barang dari toko atau rumah orang lain. Yang keempat, pergaulan bebas. Remaja mungkin terlibat dalam perilaku seksual. Yang kelima, masalah sekolah. Skipping sekolah, perilaku yang merusak disiplin sekolah, atau intimidasi di sekolah juga termasuk dalam kenakalan remaja. Yang keenam, perilaku merusak diri sendiri. Konsumsi obat-obatan yang membahayakan. Yang ketujuh, kenakalan sosial, melibatkan tindakan seperti tawuran, vandalisme atau kerusakan properti publik. Yang kedelapan, perilaku online berisiko, terlibat dalam pelecehan online, penyebaran konten ilegal atau perundungan ilegal. Dampak negatif kenakalan remaja. Kenakalan remaja memiliki sejumlah dampak negatif, termasuk: 1. Masalah hukum. Kenakalan remaja seringkali melibatkan pelanggaran hukum seperti pencurian, kekerasan, atau penggunaan narkoba yang dapat mengakibatkan penangkapan dan konsekuensi hukum serius. 2. Gangguan pendidikan. Remaja yang terlibat dalam kenakalan cenderung memiliki masalah di sekolah, termasuk tingkat absensi yang tinggi, penurunan akademik, atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. 3. Kerusakan hubungan sosial. Tindakan kenakalan dapat merusak hubungan dengan keluarga, teman-teman, dan masyarakat, mengakibatkan isolasi sosial dan konflik interpersonal. 4. Risiko kesehatan fisik dan mental. Terlibat dalam perilaku risiko seperti konsumsi alkohol, narkoba, dan perilaku seksual. Risiko tinggi dapat meningkatkan risiko cedera fisik dan masalah kesehatan mental. 5. Siklus kenakalan terlanjur. Kenakalan remaja yang tidak ditangani dengan baik dapat berlanjut ke masa dewasa, menciptakan siklus perilaku kriminal dan masalah yang berkelanjutan. 6. Masuk sistem penjara. Kenakalan yang serius dapat menyebabkan remaja terlibat dalam sistem penjara yang memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap hidup mereka. Penting untuk mendekati kenakalan remaja dengan pendekatan yang peduli dan mendukung, serta mencari bantuan dari profesional jika diperlukan. Pencegahan kenakalan juga merupakan langkah yang krusial untuk mengurangi dampak negatif ini. Selanjutnya, cara mengatasi kenakalan remaja. Mengatasi kenakalan remaja bisa
melibatkan beberapa langkah termasuk yang pertama komunikasi, berbicaralah dengan remaja secara terbuka dan negatif untuk memahami penyebab kenakalannya. Kedua, beri dukungan, tunjukkan bahwa Anda peduli dan siap mendukungnya dalam mengatasi masalahnya. Yang ketiga, berikan batasan, tetapkan aturan yang jelas dan konsekuensi yang sesuai jika aturan dilanggar. Yang keempat, edukasi, ajarkan nilai-nilai positif dan dampak negatif dari perilaku kenakalan. Yang kelima, ajak terlibat dalam aktivitas positif. Bantu remaja menemukan hobi atau kegiatan positif yang dapat mengalihkan perhatian dari perilaku negatif. Yang keenam, konseling, minimalkan bantuan dari seorang konselor atau psikolog jika diperlukan. 7. Pemantauan atau aktivitas dan teman-teman remaja untuk memastikan kesehatan. Yang ke-8, keteladanan, berlaku sebagai contoh yang baik untuk remaja. Penting untuk diingat bahwa setiap kasus kenakalan remaja dan penjelasan yang efektif dapat berbeda untuk setiap. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, masing-masing satu kelompok kami persilakan satu pertanyaan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Liawati dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja yang mengakibatkan gangguan psikologi pada remaja? Lanjut, kelompok yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Kenapa nama saya Nuri, saya teman psikologi dari kelompok 3 akan bertanya. Kan dalam materi tersebut ada dijelaskan pendekatan yang efektif dapat berbeda untuk psikologi. Pertanyaan saya, jelaskan pendekatan efektif yang bisa dicapai yang dapat dijelaskan kepada psikologi dan pendidikan psikologi. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan vandalisme dan berikan contohnya. Izin bertanya, kami dari kelompok 1. Apa ada hubungan antara pergaulan bebas dengan kenakalan remaja? Jawab pertanyaan dari Lina, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja yang mengakibatkan gangguan psikologi pada remaja? Komunikasi, berbicaralah dengan remaja tersebut untuk memahami perasaan, masalah, dan motivasi mereka. Dengarkan dengan empati tanpa menghakimi. Pendekatan keluarga, melibatkan keluarga dalam menyelesaikan masalah adalah kunci diskusi bersama keluarga untuk mencari solusi yang baik. Pertimbangan untuk mendapatkan bantuan dari seorang konselor atau psikolog yang dapat bekerja dengan remaja untuk mengatasi masalah psikologis mereka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Natasha. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan vandalisme dan berikan contohnya. Vandalisme adalah tindakan merusak atau menghancurkan properti orang lain tanpa izin, seringkali dengan tujuan mengungkapkan ketidakpuasan atau hanya untuk kesenangan yang tidak bertanggung jawab. Contoh, vandalisme mencakup grafiti ilegal, merusak bangunan atau merusak fasilitas umum seperti taman atau kendaraan. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Melu. Itu jelaskan pendekatan efektif seperti apa yang dapat mengatasi kenakalan remaja dan contohnya bagaimana. Yang pertama itu pendidikan dan kesadaran, edukasi remaja tentang risiko dan konsekuensi kenakalan seperti denda narkoba, pengambilan remaja, dan dampak hukum bisa sangat efektif. Kampanye penyuluhan, seminar, dan pelatihan dapat membantu. Konseling dan dukungan emosional, memprioritaskan konseling dan dukungan emosional untuk remaja yang mengalami masalah emosional atau mental bisa sangat efektif dalam mencegah kenakalan. Memberdayakan remaja untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan membuat perubahan positif dalam komunitas mereka. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aldo, yaitu apa hubungan pergaulan bebas dalam kenakalan remaja. Pergaulan bebas dapat berperan dalam meningkatkan risiko kenakalan remaja. Pergaulan bebas dapat menciptakan kesempatan
bagi remaja untuk terlibat dalam perilaku yang dianggap kenakalan seperti konsumsi alkohol, narkoba, atau tindakan kriminal. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf, dari kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om Santi.